Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Revan Victory. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara studi kelayakan bisnis saya pada UMKM Kopi Rangkyang Kaum dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Adiputra, SIME. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revan Victory dengan NIM 2230401092 dari kelas Persya 5C, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Kopi Rangkyang Kaum. Perkebunan kopi di Provinsi Sumatera Barat banyak dikelola oleh petani dan pelaku usaha kopi. Salah satu usaha kopi di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Kota Batu Sangkar yaitu Kopi Rangkyang Kaum yang berlokasi di Kecamatan Lima Kaum, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Kopi Rangkyang Kaum adalah usaha yang memproduksi bubuk kopi yang berada di Kabupaten Tanah Datar yang didirikan oleh Haji Masrul pada tahun 1979. Usaha ini merupakan usaha keluarga yang dikelola secara turun-temurun. Selanjutnya, legalitas usaha Kopi Rangkyang Kaum. Kopi Rangkyang Kaum adalah usaha kopi yang telah resmi beroperasi dengan izin usaha yang sah, menjamin legalitas dan profesionalisme dalam setiap aspek bisnisnya. Selain itu, Rangkyang Kopi juga telah mendapatkan sertifikasi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM serta Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, sertifikasi ini menjadi bukti komitmen kami dalam memastikan produk yang aman, berkualitas, dan halal bagi konsumen. Dengan standar yang telah diakui, Kopi Rangkyang Kaum bertekad untuk terus menghadirkan cita rasa kopi terbaik yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Untuk strategi pemasaran, Kopi Rangkyang Kaum menggabungkan pendekatan offline dan online untuk menjangkau konsumen secara langsung. Secara offline, konsumen dapat membeli produk langsung di pabrik, menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal sekaligus memperkuat hubungan dengan pelanggan. Sedangkan secara online, Kopi Rangkyang Kaum memanfaatkan platform e-commerce populer seperti Shopee dan Lazada untuk memudahkan konsumen dalam mengakses produk dari mana saja. Uniknya, usaha ini tidak menggunakan reseller atau distributor, sehingga menjaga kontrol penuh atas kualitas produk dan harga yang ditawarkan kepada konsumen. Strategi ini memungkinkan Kopi Rangkyang Kaum tetap fokus pada kepuasan pelanggan dengan menjaga nilai dan keaslian produknya. Bahan baku utama Kopi Rangkyang Kaum berasal dari biji kopi lokal berkualitas tinggi yang dipetik langsung dari daerah Solok Selatan. Keunggulan kopi dari kawasan ini terletak pada cita rasa yang khas, hasil dari kombinasi sempurna antara kondisi tanah yang subur dan iklim pegunungan yang ideal untuk budidaya kopi. Dengan menggunakan bahan baku lokal, Kopi Rangkyang Kaum tidak hanya menghadirkan kenikmatan autentik bagi para pecinta kopi, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan petani lokal dan pengembangan ekonomi daerah. Komitmen ini mencerminkan dedikasi untuk mendukung produk lokal yang berkelanjutan. Kopi Rangkyang Kaum memiliki kapasitas produksi yang signifikan dengan kemampuan menghasilkan lebih kurang 1 ton kopi per hari. Kapasitas ini menunjukkan efisiensi proses produksi yang didukung oleh bahan baku berkualitas, tenaga kerja terampil, serta teknologi yang memadai. Dengan skala produksi yang besar, Kopi Rangkyang Kaum mampu memenuhi permintaan pasar sekaligus memastikan ketersediaan produk secara konsisten. Hal ini juga menjadi salah satu wujud komitmen dalam menghadirkan kopi berkualitas tinggi kepada konsumen, baik di pasar lokal maupun nasional. Untuk penghasilan, Kopi Rangkyang Kaum per bulan dihitung berdasarkan kapasitas produksi harian sebesar 1 ton dengan waktu produksi efektif 26 hari per bulan. Harga kopi adalah 120.000 per kilogram. Dengan perhitungan ini, estimasi penghasilan per bulan adalah sebagai berikut. Produksi per hari 1 ton, produksi per bulan 1 ton dikali 26 hari yaitu 26 ton. Harga jual per kilogram yaitu Rp120.000 dan penghasilan per bulan 26 ton dikalikan dengan 120.000 yaitu 3.120 juta. Dengan penghasilan ini, Kopi Rangkyang menunjukkan potensi bisnis yang besar sekaligus kemampuan untuk berkontribusi secara signifikan pada perekonomian lokal. Selanjutnya, jangkauan pasar Kopi Rangkyang Kaum tidak hanya terbatas di wilayah Sumatera,
tetapi telah meluas hingga ke luar Sumatera berkat penjualan platform online seperti dari Shopee dan Lazada. Strategi pemasaran online ini dikelola langsung oleh pabrik resmi tanpa menggunakan reseller. Langkah ini diambil untuk menjaga keaslian produk dan mencegah peredaran produk tiruan yang dapat merusak citra dan reputasi kopi ranjang kaum. Dengan pendekatan ini, konsumen di seluruh Indonesia dapat menikmati produk berkualitas tinggi yang terjamin keasliannya, sekaligus memperkuat posisi kopi ranjang kaum sebagai merek yang terpercaya. Kopi ranjang kaum memiliki sistem pengelolaan limbah yang sederhana dan ramah lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi hanya berupa ampas kopi yang kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan fokus pada limbah organik, kopi ranjang kaum memastikan bahwa proses produksinya tetap efisien dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Kedepan, limbah ampas kopi ini juga memiliki potensi untuk diolah kembali menjadi produk bernilai tambah seperti pupuk kompos atau bahan inovatif lainnya, guna mendukung keberlanjutan usaha. Untuk pengembangan sumber daya manusia, usaha kopi ranjang kaum didukung oleh 24 orang tenaga kerja yang seluruhnya berasal dari luar anggota keluarga. Perekrutan tenaga kerja ini bertujuan untuk membantu kelancaran proses produksi, mulai dari pengelolaan hingga pengemasan kopi. Dengan jumlah tenaga kerja yang signifikan, usaha ini tergolong dalam kategori industri menengah, sesuai dengan klasifikasi usaha berdasarkan jumlah pekerja. Hal ini mencerminkan skala produksi yang cukup besar, sekaligus menunjukkan kontribusi usaha terhadap penciptaan lapangan kerja di masyarakat. Nah, komitmen ini tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga mendukung pemberdayaan tenaga kerja lokal. Usaha kopi ranjang kaum ini juga mengandung unsur budaya, yang mana dari nama kopi ranjang. Nama ranjang memiliki makna budaya Minangkabau yang mendalam. Ranjang adalah lumbung padi tradisional khas Minangkabau yang melambangkan kemakmuran, kearifan lokal, dan kelestarian nilai-nilai adat. Selanjutnya gambar rumah gadang pada kemasan. Kemasan ini menampilkan ilustrasi rumah gadang, rumah adat khas Minangkabau. Rumah gadang melambangkan identitas budaya Minangkabau, mempertegas bahwa produksi ini berakar kuat pada tradisi lokal Sumatera Barat. Nah, untuk tulisan Kototu dan Batu Sangkar merupakan wilayah di Sumatera Barat yang terkenal sebagai pusat budaya Minangkabau. Hal ini menunjukkan kebanggaan daerah asal serta pengakuan atas warisan budaya lokal. Untuk motif padi-padian, motif 2 tangkai padi yang mengapit rumah gadang mencerminkan kemakmuran, kerja keras, dan simbol penghormatan terhadap alam sebagai sumber kehidupan, nilai yang sangat dijunjung dalam budaya Minangkabau. Nah, dengan adanya elemen-elemen tersebut, kopi ranjang kaum tidak hanya menawarkan produk berkualitas, tetapi juga memperkenalkan dan melestarikan budaya Minangkabau melalui identitas kemasannya. Untuk lampiran, di sini saya melampirkan bentuk kemasan dari kopi ranjang yang diberikan oleh Dariko sebagai anak dari pemilik usaha kopi ranjang kaum ini. Selanjutnya itu foto saya dengan Dariko, dan yang terakhir itu foto produk kopi ranjang kaum pada Shopee. Nah, untuk di dalam pabrik itu tidak saya lampirkan karena itu bentuk privasi dari usaha kopi ranjang kaum ini dan tidak diizinkan untuk memfotonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.